Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang tiang hormati, singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang semua untuk mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita rasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Saat ini Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Di saat sebagian saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mungkin sedang diuji dengan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih di ruang operasi, ada yang harus cuci darah, ada yang harus mungkin mendapatkan perawatan intensif dan lain sebagainya. Tapi tiang pelunggum sami alhamdulillah ndek sakit, ndeknya keterawat, ndek tiang pelunggum sami sedang mendapatkan ujian-ujian yang seperti itu. Bapak Ibu, orang kalau sakit nggih, jangankan hadir di pengajian seperti ini, yat mangan masih den mai. Unasa? Yat ngenem masih ya pahit doang selapu apa nikah dia. Makanan den mai rasa, tendok den nyenyak dan lain sebagainya. Itulah kalau orang sedang sakit. Apalagi mau disuruh sholat. Sholat itu saja berat bagi orang yang sakit. Terlebih lagi tiang pelunggum sami, mohon maaf, kebiasaan kita kalau menjenguk orang sakit, setiap kali kita menjenguk orang sakit di rumah sakit atau di tempat sakit, enggak almut ketuanan, wah mena muat. Wam terboyak si dokter, apa penyakit, de tuah be ketuan, pasien atau batur sakit, wam sembahyang. Mbe samula terpejuluk berketuan, wam menam wat apa wam sembahyang. Samula dengan sembahyang tetap ketuanan dakan sakit sami jamaah. Karena kalau minum obat itu sudah pasti dokter pasti menyarankan, pasti dokter lebih paham. Tetapi kita ini juga enggak pernah bertanya wah sembahyang apa ndek, padahal urusan solat niki sami jamaah den bau teregak, den bau tertawar, den bau ia terik kewajiban solat gara-gara tiang pelunggum sami sakit. Unasa? Jadi satu-satunya ibadah yang tidak ada tawar-menawar itu hanya solat. Lamun puasa baun teregak, lamun ngaji baun teregak, lamun umroh baun teregak, haji juga demikian. Tetapi kalau urusan solat, marak bahasa Nabi SAW, andin sida pada sakit dim tahu gawen cara nganjang, dim tahu nganjang cara sembahyang, maka silahkan anda duduk untuk solat. Dim tahu toko lentam si sakit, sila berbaring cara marak dengan tendok terlentang, sila. Kembali badik awak kem sakit, bungka kem sakit, selapu apam sakit, ane cukup terlentang anda solat.
Awak ndim tahu bergerak-gerak. Soalnya sakit selapu apa? Mana-mana berkedip doang. Matem berkedip. Ia wah tandem sembahyang. Unasa berarti lamun dengan berkedip doang ia sakit apa ndek? Ndek maksud dengan pasti wah sakit nggih. Sakit lagu pas tahun berkedip sampai jamaah. Anda berkedip entah. Pokok tak tahu sembahyang. Berarti ia sakit wah dengan niki dia. Nah lamun ndek tahu berkedip malik baru berjari. Mati wah jari niki dia. Sehingga enggaan kanggo ndek sembahyang tiang pelunggum sami tiang silak baik kanggo ndek sembahyang dan tiang ikhlas pelunggum sami masih piran lamun mau mati. Nasa mati doang jadi alasan ndek sembahyang. Lagu lamut masih tahu berkedip nyererok apalagi bertahun warna beak kaca biru aro yang ndek sakit aran niki dia. Ini tahu ini apa warna beak mun tahu aran beak ndek sembahyang. Berarti mohon maaf ini orang yang tidak benar-benar perhatian terhadap kewajibannya. Nggih. Jadi alhamdulillah tiang pelunggum sami masih tekican sehat isi nenek. Maka sehat ini kita pastikan, sehat ini kita gunakan untuk sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat yaitu Allah. Maka gunakan nikmat sehat ini untuk kita beribadah. Nikmat sehat ini untuk kita ngaji. Nikmat sehat ini untuk kita menghadirkan kebajikan, kebaikan, mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Maka insya Allah tiang pelunggum sami akan tergolong orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama tiang pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu untuk hadir di majlis ilmu. Searan manusia sami jamaah nggih. Wan repot, wan molah, wan luek pegawian, wan di arak pegawian. Mohon maaf. Lagu ni narak dengan di repot sebenar lamun masih hirup. Sila. Searan manusia selama masih hirup, dia berpotensi untuk sibuk, dia berpotensi untuk repot. Ndek repot isi pegawian, repot isi anak. Ndek repot isi anak, repot isi bayi. Ndek repot si bayi, repot si semama. Sangwa seteruk berarti repot. Atau seniner seteruk masih repot. Artinya banyak yang membuat kita repot. Sehingga sami jamaah di sela-sela tiang pelunggum sami banyak kegiatan. Mari kita sempatkan diri kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama ibu bapak, kita ini masih hidup. Nasang hirup apa pendek? Kecuali dengan mati niki jangan tahu ngeraos. Nggih, engkau tahu lampak, engkau tahu ngaji. Erup yang pelunggum sami, tekican isi nenek nikmat erup. Maka kesempatan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak berinvestasi, banyak beramal saleh, banyak melakukan kebaikan. Jangan sampai kehidupan tiang pelunggum sami diberikan kesempatan hidup tetapi kita sia-siakan. Kita habiskan percuma, kita hanya sekedar hidup begitu saja tanpa ada artinya, maka alangkah meruginya seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi dia bila mana dia sudah meninggal dunia. Rugi dia bila punya waktu tetapi dia tidak gunakan waktunya untuk ibadah. Rugi di saat dia sehat, dia tidak gunakan kesehatan itu untuk berbuat baik. Ternyata setelah sakit dia tidak akan bisa melakukan apapun. Rugi di saat dia masih ada, dia tidak berbagi, dia tidak memberi, dia tidak bersedekah. Maka begitu dia habis rezeki itu, alangkah meruginya manusia itu di hadapan Allah. Karenanya Allah seringkali tiang sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi renungan kita dalam kehidupan ini. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Sila gunayang 5 perkara sendikman datang 5 perkara berikutnya.
Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum kaya sebelum tua sebelum. Ini mah bajang malik kegaya milim bajang-bajang lonto. Lamun tua ale tua besi lah baju pacun tan, pacu ngaji, pacu amal, lu nasang. Ini milih bajang malik, wah kami ini malik, wah rugi mah makin jan. Nggih, makin jak lamun tua karing kita zikir, kan ibadah, kan ngaji, bersedekah. Lu nasang? Ulang. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat kaya sebelum muda sebelum. Benar ya? Muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya, hidup sebelum kita mati. Ini hamba Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk kita bisa menghadirkan ibadah terbaik kita dalam kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, jangan sampai kita bosan bersolawat, jangan pula kita tidak pernah bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah merugi seseorang itu bila dimana dikaruniakan kesempatan hidup, diberikan kenikmatan yang berlimpah, tetapi dia bersolawat atas baginda Nabi saja malas. Denuah bersolawat, bahkan mohon maaf prekengan ojok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang mohon maaf disebutkan sebagai orang yang paling bakhil dalam kehidupannya. Dengan paling pelit di antara manusia, bahasa Nabi adalah al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit adalah orang yang bila mana disebutkan nama saya, disebutkan dipuji nama saya, kata Rasul, dia tidak menjawabnya dengan solawat, dia tidak membalasnya dengan bersolawat atas baginda Rasul SAW. Sudah dia dikatakan pelit, orang ini akan jauh dari kebersamaan bersama Rasul, maka segala hajat dan keinginannya sulit dikabulkan oleh Allah bila mana dia tidak memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sila kita perbanyak bersolawat. Mari kita baca solawat dalam setiap ada kesempatan. Karena mohon maaf, perkara yang paling ringan itu adalah solawat. Zikir dengan solawat ini mudah. Dia tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dimanapun tiang pelungkum kami berada, bisa kita ucapkan, bisa kita lafazkan yang namanya solawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini saya akan menjelaskan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menceritakan tentang orang-orang yang melakukan satu kegiatan, kemudian orang ini menjumpai bahwasanya tempat dia istirahat itu sudah tertutup. Jadi disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Nabi berbicara, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Ada 3 orang laki-laki, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan satu perjalanan. Ia berangkat untuk sopok kegiatan bertiga.
Karena dalam perjalanannya, Allah, mereka ini sudah kemalaman, mereka harus istirahat, mereka harus mencari tempat berteduh bernaung. Maka mereka mencari ke sana kemari, tidak mendapatkan kecuali ada semacam lubang besar. Ternyata lubang itu adalah gua, hadirin Allah. Disitulah mereka bertiga masuk. Yang penting mereka bisa istirahat, mereka bisa tidur, bisa mengembalikan tenaga yang sudah dia keluarkan sepanjang hari ini. Masuklah mereka bertiga ke dalam gua itu, Allah. Ternyata tidak disangka, tidak pernah terbayang, tidak pernah terpikir oleh mereka, tiba-tiba ada batu besar dari atas pegunungan itu jatuh menimpa tempat mereka istirahat, sehingga mulut gua, pintu gua yang tadinya merupakan akses keluar masuknya mereka ke situ, ternyata sudah tertutup dengan batu yang besar tadi. Hadirin Allah, karena mereka bertiga tidak mungkin bisa mengeluarkan diri mereka. Mereka tidak mungkin untuk bisa menarik, ya, atau mungkin mereka mendorong, itu sulit. Karena memang batu besar sekali dan itu memerlukan bantuan ratusan orang untuk bisa menggesernya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bertiga berkata di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Enggan dinarat dengan yang tahu tolong. Tidak ada orang yang bisa membantu kita. Kenapa? Kita sudah berada di tengah tempat yang sangat jauh dari pemukiman. Sementara tidak ada manusia yang ada di sekitar ini. Kita juga tidak bisa memberitahukan orang untuk kita minta bantuan. Maka satu-satunya cara untuk kita keluar dari gua ini adalah kita minta kepada Allah. Dengan apa? Menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini menunjukkan kepada Allah bahwasanya amal saleh, perbuatan baik itu bisa memudahkan urusan kita. Jadi kalau tiang pelunggum sami misal ada masalah-masalah besar dalam kehidupan ini, ada ujian-ujian berat sekali dalam hidup ini, lunas ojok nenek, ya Allah, kaji laik, wah hak wakapan bangket, wah wakapan tanak, ya Allah, wah kaji bangun masjid, ya Allah. Kalau itu engkau terima, ya Allah, mudahkan urusan saya. Itu boleh. Lagu dendek bersedekah 2 yu, memilih belik-belik doang. Ni misal masalah belik, ya Allah, wah bersedekah 2 yu, ya Allah. Ane kedik lalu ni kit yang habelian sekedik. Ndek tak apa ya prekengan nggih. Nenek juga tidak prekengan. Lagu itu tahun diri lah, lilak diri. Bersedekah isi barang kedik memilih sabelik-belik ori kurang pas ni kit yang. Artinya yang sepadan lah, yang sepadan. Masalah kita misalnya, mohon maaf, anak kita mungkin terkena narkoba, terkena judi online seperti saat ini, kan sulit niki penyelesaiannya. Ya Allah, lunas ojok nenek. Kaji, ya Allah, pernah membantu orang, ya Allah. Dulu orang membutuhkan pertolongan, tidak ada yang akan menjadi ongkos dia, atau tidak akan ada bekal dia. Saya kasih dia 10 juta, ya Allah. Kalau engkau terima yang 10 juta ini, ya Allah, tolong tunjukkan hidayahmu kepada anak kami. Ini boleh, nggih. Jadi kanggo tiang pelunggum sami bertawassul, itu namanya wasilah. Itu namanya tawassul di dalam Islam. Bagaimana kita bertawassul? Bertawassul dengan amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan. Maka hal yang sama hadirat Allah dengan ketiga orang ini, mereka diminta oleh teman-temannya, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali kita bertawassul, minta petunjuk kepada Allah, minta tolong dengan amalan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita.
Maka berdoa sa pertama sami jamaah. Nggih. Nabi basan, Allahumma kana li abawani, ya Allah, tiang berdoa dengan toa, kabirani syaikhani, wah toa gati ya Allah dengan toa tiang, wah lelah wah lemah. Nggih. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, orang tua saya yang sudah tua, sangat tua sekali, saya tidak pernah lepas dari memberinya makan. Saya tidak pernah memberikan makan belakangan kepada kedua orang tua saya. Saya selalu mendahulukan mereka berdua. Jadi kalau makan itu, ia bahasa dalam doa, nia doang wak pejuluk, laun anak, laun senina, murian juluk lamun senina anak. Enggak doang wak pejuluk searan, inak kaca bapak doang ya Allah. Kemudian fana abi fi talabi syai'in yauma. Ya Allah, suatu ketika, suatu hari, saya bepergian untuk mencari kayu bakar. Hari itu saya pergi, tempatnya agak lumayan jauh. Begitu saya ingat, ternyata saya belum menyiapkan makanan untuk kedua orang tua saya, ya Allah. Maka sontak saya lari balik dari pekerjaan saya memerahkan susu unta yang menjadi kesukaan dia. Pada waktu itu sudah menjelang sore, ya Allah. Anak-anak saya menangis kelaparan, istri saya juga kelaparan. Begitu selesai saya memerah susu itu, ternyata saya menjumpai orang tua saya ketiduran, ya Allah. Tidur isi lapahan. Tetapi saya tidak mau mendahului beliau. Saya selalu membawa makanan tadi, sementara anak-anak saya nangis kelaparan. Istri saya juga minta untuk makan, tetapi saya tidak mau menyakiti hati orang tua saya, ya Allah. Saya tunggu sampai dia bangun. Padahal anak saya menangis kelaparan. Tapi saya, saking baktinya kepada ibu bapak saya tidak mau beliau itu didahului oleh orang-orang lain. Maka saya tunggu dia bangun. Begitu dia bangun, sudah sore sekali, ya Allah. Saking laparnya dia lahap semua makanan tadi, sampai tidak ada sisa sama sekali untuk keluarga saya. Barulah saya cari untuk keluarga saya. Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan, ya Allah, bukakan pintu goa ini. Geserkan batu yang menutup pintu goa ini. Dengan izin Allah bergeserlah pintu gua tadi. Batu yang menutup gua tadi bergeser, tetapi tidak bisa menjadikan mereka keluar. Bapak Ibu, coba lihat perbuatan yang sudah dilakukan. Orang ini begitu menghargai orang tuanya, begitu sayang kepada orang tuanya, sampai-sampai dia tidak pernah menyakiti orang tuanya. Sampai-sampai dalam urusan makan, dia harus memastikan orang tuanya sudah makan terlebih dahulu. Kira-kira sami jamaah arak dengar barak menun ni. Arak menun tertunah dengan tawaan yang pelunggum sami. Hormati Allah, sangatlah sulit menjumpai ada anak seperti itu. Ada orang tua yang benar-benar dihargai, diberikan penghormatan. Cara mangkin sami jamaah mohon maaf, senina doang buat pejuluk, sekedik-kedik senina nunaza, atau sekedik-kedik anak. Apalagi senina cara mangkin lamun kurangan sekedik mun ngelang terus, mun bocong terus nunaza. Padahal lupa ini kewajiban juga terhadap orang tua, rahmati Allah. Jadi jangan sampai tiang pelunggum sami menjadi durhaka gara-gara tiang pelunggum sami tidak menghargai orang tua. Ingat, memang kewajiban seorang laki-laki itu adalah
dia harus mencukupkan kebutuhan istri, dia harus mencukupkan kebutuhan anak, tetapi orang tua juga tidak boleh dilupakan. Ya, makanya mohon maaf, istri itu bila mana dia sudah dicukupkan kebutuhannya oleh suami, dia tidak boleh tahu harta daripada suami. Nggih, kalau sudah suami mencukupkan kebutuhannya, ya gawen mohon maaf din kanggo dengan nina doang tegal selapu apa niki, kepeng masih senina doang. Sampai-sampai semama dia lampat juk kantor masih ngendeng ujuk senina. Gaman darat lalu arah. Sila banyak sekali teman-teman yang sekarang ini ATM-nya hanya dipegang oleh istri. Munia kaya yang nyampah doang dan tahu. Sila itu juga tidak boleh. Suami itu punya kedaulatan, suami itu punya kemandirian. Yang wajib itu adalah memastikan kebutuhan anak istrinya itu sudah terpenuhi. Perihal suami punya uang yang lain, dia punya saudara yang harus dia bantu, dia punya orang tua yang harus dia kasihi, dia punya sahabat, boleh. Jadi jangan sekedik-kedik tunas mak, yau. Saya JPKP senina apa semama? Semama, tetapi pastikan kebutuhan istri sudah terpenuhi. Nunasa, kebutuhan anak sudah tercukupi. Dendek yang pelunggum sami tetangga sebelah doang mencukupi, senina jauh adik ngeleng. Nah itu yang keliru, itu yang salah, itu yang dikanggu. Nunasa, nah kalau istri sudah tercukupkan kebutuhannya, maka suami boleh dia memberi kepada orang tuanya. Makanya dia tidak perlu izin kepada istrinya, mak kita kasih bapak ya, mak kita kasih ibu. Nggak perlu, saya kasih, ini tanggung jawab saya. Ya, karena tidak semua istri juga pintar mengelola keuangan. Tidak semua istri juga punya hati yang sama. Nunasa, arak senina sak meri ganti jok mentoaan. Araan, sak din tahu bedait kan mentoaan arak. Nunasa, pokok sandin wah bedait kecil mentoak masih arak sampai jauh. Hati-hati. Jadi subhanallah, ini adalah tipologi orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai urusan makan pun dia pastikan orang tuanya makan terlebih dahulu sebelum keluarganya. Luar biasa. Maka hormati Allah, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Bahkan kewajiban berbakti ini diperintahkan oleh Allah setelah kita berbakti kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita semua berbakti kepada Allah, ibadah kepada Allah. Setelah itu apa? Setelah ibadah kepada Allah, pastikan kita sudah taat kepada kedua orang tua kita. Kita sudah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya sami jamaah, bagaimanapun cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sulit untuk membalas budi baik orang tua. Sulit untuk bisa mengembalikan, membalas, membayar kebaikan kedua orang tua. Bayangkan dalam satu riwayat Bapak Ibu, ada seorang sahabat, saking baktinya sama orang tuanya, konon ada yang mengatakan ibu atau bapaknya. Kebetulan yang masih hidup salah satunya. Orang ini begitu cinta, begitu sayang kepada ibu bapaknya. Nggih, Bapak Ibu, dia berangkat dari Yaman. Yang namanya Yaman itu jauh dari kota Mekah. Itu harus berhari-hari, berbulan-bulan baru sampai Bapak Ibu. Si tunah kangen ojok dengan toaan. Si melet lalu haji dengan toaan. Mon sengge elek Yaman. Mon sengge dengan toaan. Bisa dibayangkan pelonggom sami saaran perjalanan, mungkin hujan, mungkin panas, mungkin bebatuan, mungkin pegunungan dan lain sebagainya. Dia jalan terus sampai kota Mekah sami jamaah, mulai tawaf. Tawaf niki ya sengge inaan. Hingga tawaf sa'i mon senggeen sampai tahallul, sampai proses haji sampai jamaah melontar pun dia gendong ibunya. Selesai niki langsung matur ujuk baginda Nabi, menghadap baginda Nabi, ya Rasul,
Saya sudah menghajikan orang tua saya dengan cara saya menggendong dia. Ya Rasul, apakah saya sudah termasuk orang yang berbakti kepada ibu saya? Apa kata Rasul? Belum. Bapak Ibu, mun senggek dengan toaan haji umroh masih nikman teparan wah balas wah bau teparan berbakti ojok dengan toa mau berembit yang pelunggum sami. Sakadang-kadang dia bekewaan kerja dengan toaan. Kadang-kadang gara-gara tunah senine mut merik dengan toaan. Nasa arak lah pendek. Arak kami jamaah. Bagaimana dosanya orang-orang yang menelantarkan orang tuanya. Ini kadang-kadang cara itu, mohon maaf, karena kita kesibuk luar biasa. Kita mau berbakti kepada orang tua. Oh, sampai kita antar mereka ke tempat penitipan orang tua, panti jompo. Tewah tahu mana ina arak kancem, luek kancem, arak dengan rungu, tiang dik tahu rungu. Dosa anak itu seperti itu sama jamaah. Walaupun orang tua dikasih istana, kalau dia hanya sendirian diurus oleh orang lain, itu masih kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini adalah Masya Allah jimat yang paling mujarab, tempat kita minta yang paling makbul doa seseorang itu di hadapan orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang memiliki orang tua, yang merasa memiliki orang tua, kalau kita ingin berkah hidupnya, kalau kita ingin mudah hidupnya, kalau kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka tolong datangi orang tua, cium orang tua, berikan kebaikan terhadap orang tua, maka insya Allah tiang pelunggum sami akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau pelunggum sami berembe-rembe kepacum ibadah, berembe-rembe kehebatan mengaji, lamun dek tunah kangen dengan toa, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, sulit kita akan merasakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan dalam hidup ini. Inilah orang tua, posisinya sangat mulia di hadapan Allah, maka mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terbukalah batu yang menutupi gua tadi, tetapi belum bisa menjadikan jalan keluar bagi mereka bertiga. Maka yang kedua berdoa. Apa doa sama jamaah? Ya Allah, saya punya kekasih ya Allah yang sangat saya cintai. Berdoa beraya sangat isik kangen, isik tunah. Saya berkorban untuk dia berapapun saya berani. Yang penting dia bisa mengikuti hawa nafsu saya. Suatu ketika nyekak sak berdua kancenia, saya ingin mendekati dia lebih jauh. Saya ingin melakukan maksiat. Waktu itu ingin saya dekap, ingin saya peluk, ingin saya melakukan hubungan suami istri. Dan mele, dia menjauh. Dia mengatakan jangan melakukan itu karena kita belum sah. Alangkah kesalnya saya, marah saya tinggalkan dia. Tapi saya tetap cinta sama dia. Yuni, suatu ketika dia datang dengan sendirinya kepada menghadap saya. Dia datang untuk apa? Minjam uang. Dia kebetulan memerlukan bantuan. Sampai Yuni, pokom saya bantu. Saya butuh uang segini. Silahkan anda mau apain saya juga mau saya. Yang penting kamu bisa bantu saya. Apa-apa melek mau aneh. Pokom saya tolong. Inilah kesempatan saya, Yuni. Ya, begitu saya kasih uang yang dia butuhkan, begitu dia sudah menyerahkan dirinya kepada saya, silahkan kamu lakukan sekehendakmu. Saya sudah ikhlas karena anda membayar saya, karena anda membantu saya. Apa dia bilang? Saya takut kepada Allah. Saya ingat Allah. Padahal dia sudah mau, saya tidak berani melakukan apapun ya Allah. Saya ikhlaskan, saya bilang silahkan anda pulang. Wahai kekasihku, pulang bawa ini uang. Saya tidak berani melakukan apa-apapun. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Walhasil dia minta, ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan yang saya lakukan karena keikhlasan,
kepadamu ya Allah, bukakan pintu yang tertutup ini, geserkan batu yang menutup pintu goa ini. Walhasil apa yang terjadi kemudian oleh Allah? Bergeserlah batu itu, tetapi belum bisa menjadikan mereka bertiga keluar. Subhanallah, saya pikir ini juga merupakan sesuatu yang berat Bapak Ibu. Boleh manusia itu kadang-kadang diuji dengan harta Bu ya. Boleh orang itu diuji dengan tahta. Bisa lulus orang itu diuji dengan harta. Bisa lulus manusia itu diuji dengan kekuasaan. Tetapi belum tentu kita lulus kalau diuji dengan perempuan. Ya Bapak Ibu, ya, berat ujian kita. Ada orang yang tidak lulus dengan jabatan, cari jabatan sampai dia mengorbankan segalanya. Ada orang yang tidak lulus juga dengan ujian perempuan, mohon maaf. Dia melakukan maksiat di sana sini, dia membeli sana sini dan lain sebagainya. Ini adalah ujian. Tetapi bila mana dia lulus, kita lulus dari ujian perempuan, kita lulus dari ujian kekuasaan, kita lulus dari ujian harta, maka insya Allah ini pertanda kita akan menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, yang terakhir, setelah bergeser batu tadi belum bisa mereka keluar, maka yang ketiga ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apunin saketelun, ya Allah, lae wah narak dengan begawean elek tiang. Ya, ada orang yang bekerja pada dirinya, apakah mungkin kerja tukang, bangunan dan lain sebagainya, seperti tiang pelunggum sami. Yang penting ada orang bekerja sama dia. Semua di antara pekerja itu sudah mengambil gajinya. Mun bait gajin, wah bayar gajin. Kecuali arak sopok dengan sandin mele, nikman bait gajin. Bapak Ibu, ada satu orang ini tidak mengambil gajinya. Apakah karena dia lupa atau sibuk dan lain sebagainya, dia tidak mengambil gajinya. Walhasil apa yang dilakukan oleh orang ini? Ya Allah, saya belikan dari gajinya itu kambing. Kambing saya belikan. Tujuannya adalah apa? Supaya kambing ini berkembang biak, semakin banyak, terus semakin banyak, sehingga suatu saat bila mana dia mau mengambil, maka dia bisa mengambilnya. Bapak Ibu, wah pira tahun jaga ngih, wah dinta tahu tetung, bembek niki wah luwek kejarian, wah puluh wah ribuan. Berarti wah ngolek sampai jamaah ngih. Mon datang dengan tiana ni, tuan ingat ambil elek aku, hai sida, aku layak wah begawian elek sida, mon dik wah bait gajing, nali yak niti bait gajing, enggak bahasa. Sampai jamaah. Apa nin tuan niki? Apa nin bapak niki? Wahai tuan, silakan ambil semua, ini milik tuan. Alangkah kagetnya dia, tuan, saya ini serius, saya kesini mau mengambil gaji saya. Kenapa tuan menyuruh saya mengambil kambing? Ini terlalu banyak, ini siapa yang punya? Oh enggak, diceritakanlah oleh tuan tadi, saya dulu gaji yang kamu tidak ambil itu saya belanjakan untuk beli kambing. Saya niatkan supaya suatu saat bila mana kamu ambil, datang ke sini, kamu bisa mengambilnya dalam keadaan yang sudah banyak. Bapak Ibu, mun bait selapuan karena dia hak. Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan yang saya lakukan, ya Allah, bukakan batu yang menutupi gua ini. Masya Allah, dengan demikian terbukalah pintu gua tadi, pintu yang tertutup tadi, batu yang menutupi gua tadi bergeser atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira kalau ada orang yang minta seperti tadi, mengambil gajinya, kita kasih semua barangnya, berat apa tidak? Berat. Tetapi inilah ketulusan. Ini kadang-kadang itu, mohon maaf, lamun narak pegawai ndek bait gaji atau karyawan atau tukang ndek bait gaji malah cemoh tu. Nasa arak jari untung tu. Arak jari season, arak hati-hati. Atau yang terjadi kemudian adalah ada orang-orang yang mohon maaf tidak memberikan gaji kepada karyawannya.
Hati-hati. Kadang-kadang kita dengar, nggih, sudah proyek jadi, ndekman sogol kepeng, ndekman sogol biaya dan lain sebagainya. Hati-hati. Dalam urusan seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, berikan pekerja itu gajinya sebelum kering keringatnya. Ini dengan wah kadang-kadang berjelo-jelo, dengan wah berbulan-bulan, ini zalim. Wahai para pekerja, ya, Anda punya hak yang Anda bisa tuntut. Wahai para yang memiliki pekerjaan, Anda dituntut untuk bisa membayar gaji orang sesuai dengan waktunya. Ini hadirat Allah yang harus kita ambil dari 3 cerita tadi, 3 kisah yang inspiratif sekali. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami nggih bisa menghadirkan kebaikan. Prinsipnya kita boleh bertawassul dalam hidup ini dengan amal saleh. Yang kedua, jangan pernah malas untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena prinsip dalam agama kita adalah Allah sangat cinta kepada perbuatan baik, walaupun kecil tetapi dilakukan dengan secara kontinu. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang paling disayang oleh Allah adalah perkara yang baik yang dilakukan secara kontinu, walaupun itu kecil, itu sangat mulia di hadapan Allah SWT. Saya pikir demikian Allah yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.